Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di kediaman Bapak Ibu masing-masing. Selamat hari Minggu, selamat kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan, di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. 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 Terpujilah nama Tuhan yang karena kebaikannya kembali menyediakan waktu buat kita untuk kita boleh datang kepadanya, beribadah kepadanya. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah masing-masing, kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Jika seperti biasanya kita selalu dalam ibadah tatap muka, kita bisa melihat kiri kanan depan belakang kita. Tapi selama masih ibadah secara online di rumah masing-masing, marilah kita menghadapkan hidup kita kepada Tuhan. Boleh kita mengangkat wajah kita kepada Tuhan untuk kita bersyukur kepada Dia pada pagi hari ini Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kembali Tuhan mengizinkan kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau siap memberkati hidup kami dengan berkat-berkat yang baru yang akan Kau curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang sudah kami lalui dan kami lewati. Kami merasakan Tuhan begitu luar biasa baik dalam hidup kami. Semua yang kami lakukan dan kami kerjakan, tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami dan Engkau selalu membuat berhasil apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau membawa pujian kami kepada Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami kepada Engkau sebagai bukti bahwa kami bangga memiliki Engkau sebagai Allah kami. Tuhan, biarlah segala pujian dan penyembahan kami ini boleh berkenan di hati Tuhan dan boleh menyenangkan hati-Mu, karena sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi Allah kami kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, oh haleluya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu ya Tuhan, dan nyata di dalam hidupku sepanjang hidupku. Haleluya. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa terucap Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Dan nyata di hidupku sepanjang hidupku. Oh Tuhan, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu-lah segala pujian dan kemuliaan Tuhan.
segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia, mari bawa pujianmu kepadanya. Haleluya, haleluya. Betapa kami bersyukur kepadamu, sebab kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah selama kami boleh hidup di dunia ini Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa meninggikan nama Engkau di atas segala-galanya. Karena bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, bagimulah segala pengagungan, kemuliaan,
dari kekal sampai kekal, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami siap bersorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa kasih Allah akan selalu melingkupi kehidupan kita. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita nyanyikan kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Engkau dan kami bangga menjadi anak-anak ketebusan-Mu. Dan pagi hari ini kami bawa pujian kami buat Tuhan. Haleluya, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya. Amin. Lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Amin. Haleluya. Menghibur aku, menggerakkanku. Ya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya. Amin. Lingkupi saya. Lingkupi saya Selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Ya Tuhan, Menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan. Dan sekali lagi sama-sama, kasih Allah melingkupi saya. Silakan Bapak Ibu Saudara. kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Lingkupi saya selama-lamanya. Oh haleluya. Dalam kasih-Nya Ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan dan sesama lebih. Bahwa Tuhan juga. Amin. Gunung batuku, haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya. percaya akan Dia. Perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk
bernafas memuji Engkau Tuhan dan memuliakan nama-Mu di atas segalanya. Haleluya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya, Ya, aku percaya Tuhan, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah akan selalu menjadi tempat perlindungan kita. Amin. Amin. Haleluya. Dan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Mari sama-sama katakan bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia. Sekali lagi bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja, Dia raja segala raja, Dia raja segala raja. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar saya akan membacakan beberapa pengumuman bagi kita untuk sepanjang minggu yang berjalan ke depan. Jadwal dan informasi mengenai kegiatan gereja kita masih akan dibagikan melalui WhatsApp grup jemaat yang sudah ada. Jadi sekali lagi jadwal dan juga segala kegiatan yang berhubungan dengan gereja kita
masih akan dibagikan melalui WhatsApp grup jemaat. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa belum tergabung di dalam WhatsApp grup jemaat GPD Sahabat Allah, silakan engkau bergabung di nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa belum tergabung, silakan menggabungkan diri dan mendaftar ke nomor yang tertera di depan. Nanti segala jadwal ataupun kegiatan dan informasi mengenai gereja kita akan dibagikan buat Bapak Ibu sekalian. Perhatian untuk teman-teman BIC, ibadah perdana BIC akan diadakan pada tanggal 28 Januari 2021, dimulai pada pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam via Zoom dengan tema dalam ibadah perdana ini adalah hope. Sekali lagi, rekan-rekan BIC, ibadah perdana untuk BIC akan diadakan pada tanggal 28 Januari 2021, dimulai pada pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam via Zoom dengan tema hope. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyalurkan persembahan baik persepuluhan, kas gereja ataupun lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkannya di nomor rekening yang ada dibagikan di WhatsApp grup jemaat. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu karena kita masih melakukan ibadah secara online di rumah masing-masing, jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyalurkan persembahannya baik persepuluhan, kas gereja ataupun yang lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui nomor rekening yang ada di WhatsApp grup jemaat yang dibagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja pengumuman yang dapat disampaikan. Sebentar, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita yakin ketika Allah berfirman kepada kita bahwa kita dapat menang dalam segala masalah yang ada dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena kita percaya Allah kita Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup dan tidak ada yang mustahil buat Allah kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita dan Dia siap berfirman buat kita untuk membekali hidup kita, untuk memberkati hidup kita, untuk menguatkan kita di dalam kita menghadapi segala apapun dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama katakan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Allah kami. Oleh karena itu biarlah hati kami tenang di hadapan Engkau. Di dalam naungan kuasa-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami anak-anak-Mu. Bukakanlah mata pikiran kami untuk Tuhan. Biarlah kami boleh memandang Engkau juru selamat kami yang hidup. Yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh memberkati kehidupan kami, sidang jemaat-Mu Tuhan. Menguatkan setiap lutut yang goyah, menyembuhkan semua yang sakit. Dan memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa urapan Tuhan atas hamba-Mu dan atas kami semua sidang jemaat-Mu. Biarlah firman yang dibagikan sebentar oleh hamba-Mu Tuhan. Boleh tertanam, boleh tumbuh. Dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dan kami siap melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Secara khusus buat anak-anak Tuhan di GPD Sahabat Allah. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara setelah sekian lama kita nggak ketemu ya. Hari ini saya bahagia sekali dapat kesempatan kembali membagikan firman Allah kepada kita. Satu tema yang menjadi perenungan kita khususnya dalam bulan-bulan ini adalah tak tergoyahkan. Bagi saya tema ini sangat menarik, tapi sekaligus saya semakin memahami bahwa memang untuk kondisi-kondisi sekarang ini ada banyak tekanan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ada banyak ketakutan. Sehingga kita nggak punya pilihan, kecuali memang mencari satu cara, mencari satu tempat, mencari tempat di mana kita bisa tetap berdiri teguh dan tidak tergoyahkan.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya ingin kita coba lihat firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 6. Sekali lagi Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat ini disampaikan langsung oleh Yesus Kristus untuk menyampaikan kepada jemaat atau kepada anak-anak Tuhan, kepada murid-murid pada masa itu, kepada orang-orang yang sering mengikuti dia, yang suka mendengarkan pengajarannya. Yesus katakan apa? "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya." Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan satu keluarga jemaat. Keluarga jemaat ini mengalami berbagai kondisi yang tidak menyenangkan dalam keluarganya. Secara khusus justru mereka alami itu ketika mereka memutuskan untuk percaya pada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, biasanya orang mengatakan begini, coba lihat, setelah kamu percaya pada Tuhan Yesus, serius ikut Tuhan, kamu mengalami banyak masalah. Selesai masalah yang satu, datang masalah berikutnya. Selesai, datang masalah berikutnya. Selesai, datang masalah berikutnya. Kemudian saya tanya kepada jemaat ini begini, dengan kondisi yang kamu alami hari-hari ini, kira-kira gimana? Apakah kamu merasa setelah ikut Tuhan jadi punya banyak masalah? Atau karena kamu ikut Tuhan, kamu jadi kuat menghadapi masalah? Saya senang saudara, dia katakan begini, memang orang-orang selalu mengatakan, coba lihat, sejak kamu ikut Tuhan, kamu punya banyak masalah. Tapi bagi saya, dia katakan apa? Syukur saya sudah ikut Tuhan, sehingga saya kuat menghadapi masalah demi masalah. Jadi saudara, ini masalah persepsi. Kadang-kadang orang mulai melihat sisi negatif. Setelah kamu ikut Tuhan, kamu banyak menghadapi masalah. Saudara-saudara, tetapi anak Tuhan ini mengatakan sebaliknya, tidak. Syukurlah saya ikut Tuhan. Sehingga setiap masalah yang saya hadapi, saya kuat menghadapinya. Dan saya bisa mengatasinya karena ada Tuhan bersama dengan saya. Nah saudara-saudara, kira-kira seperti itulah sebenarnya yang dimaksud Yesus ketika dia katakan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Artinya begini saudara, mau seperti apapun sesungguhnya badai yang datang, kalau kita kokoh berdiri, badai itu tidak akan menggoyahkan kita. Ini yang saya katakan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya ingin kita coba melihat dari ayat ini apa yang ingin Yesus ajarkan. Kalau kita kembali ke ayat 47, ada 3 kata yang harus kita cermati di sini. Supaya kita menjadi orang yang kuat, orang yang tak tergoyahkan. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai rintangan, berbagai tantangan di hidup ini. Saudara, ayat 47 mengatakan setiap orang
yang datang kepadaku. Yang pertama adalah datang. Kata datang. Datang kepada siapa? Kepada Yesus. Setiap orang yang datang kepadaku. Saudara-saudara, hal ini dikatakan Yesus bukan setelah ada masalah baru datang. Enggak. Bukan. Tetapi ini menunjukkan keseharian. Menunjukkan sebuah kebiasaan yang selalu datang kepada Yesus. Datang kepada. Jadi saudara-saudara, kenyataan sekarang adalah ketika orang mulai punya pergumulan, mulai datang berdoa. Orang mulai punya pergumulan, mulai datang kepada pendeta. Orang mulai punya pergumulan, mulai datang ke gereja. Mulai minta dukungan doa dari teman-teman. Mulai mengatakan, tolonglah saya ada masalah, bantu doa ya, bantu doa ya, bantu doa ya. Itu nggak salah. Tetapi yang semua ajarkan seperti ini, saudara. Bukan karena engkau punya masalah, engkau datang kepada Tuhan. Tapi justru datang kepada Tuhan itu sebagai langkah awal. Supaya ketika engkau punya masalah, engkau kuat. Engkau tidak goyah. Jadi milikilah kebiasaan yang datang kepada Tuhan. Yesus katakan setiap orang yang datang kepadaku. Setiap orang yang datang kepadaku. Artinya apa? Setiap orang yang kebiasaannya bersamaku. Jadi orang-orang yang selalu di dekatku. Orang-orang yang selalu bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara bisa dipahami sekarang. Jadi orang-orang yang memutuskan selalu dekat dengan Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan. Sekali lagi. Bukan ketika punya masalah. Baru datang kepada Tuhan. Bukan. Apalagi saudara tahu, kadang-kadang orang sudah menempuh berbagai cara. Begitu semua tidak ada jalan keluar, barulah datang kepada Tuhan. Itu yang sering terjadi. Walaupun Tuhan tidak menolak seperti itu. Tapi saudara-saudara, kalau ingin memiliki hidup yang tak tergoyahkan, harus dimulai. Sebab ini adalah sebuah dasar. Sama seperti bangunan yang nanti kita akan lihat. Jadi yang pertama adalah setiap orang yang datang kepadaku. Kemudian yang kedua, dan mendengarkan perkataanku. Jadi setelah datang kepada Tuhan, yang kedua, mendengarkan perkataanku. Saudara, apa artinya mendengarkan perkataanku? Itu menyimak sampai mengerti. Sampai dia paham. Memperhatikan baik-baik sehingga dia mengerti. Jadi saudara, ketika saudara dengar firman Tuhan, maka harus mengerti firman itu. Ada beberapa contoh di Alkitab yang menggambarkan hal ini. Contoh yang pertama adalah ketika Maria, kita baru saja merayakan Natal. Ketika malaikat berbicara kepada Maria, bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan untuk lahirnya Yesus. Maria pada awalnya mengatakan, bagaimana mungkin? Aku kan belum punya suami. Tapi ketika malaikat mengatakan Roh Tuhan, Roh Kudus yang akan melakukannya, dia langsung ambil kesimpulan apa? Aku ini hambamu, jadilah padaku sesuai perkataanmu. Jadilah padaku sesuai perkataanmu. Artinya apa? Berarti dia, walaupun secara akal dia itu nggak nyambung, tetapi karena dia tahu itu perkataan Tuhan, dia mengamini. Jadilah padaku. Yang kedua contoh di Alkitab, satu ketika, ini tentu orang yang berbeda walaupun namanya sama, Maria dan Marta menerima Yesus di rumahnya. Alkitab mencatat Marta mulai sibuk melayani Yesus, mempersiapkan hidangan-hidangan karena ingin menjamu Yesus. Tetapi Maria memilih diam di kaki Yesus dan mendengarkan setiap perkataan Yesus. Mendengarkan setiap perkataan Yesus. Sampai itu tuh Marta mulai protes. Dia katakan, Guru, tidak akan kau peduli bahwa saudaraku Maria hanya duduk, saya sibuk bekerja. Tapi apa Yesus katakan? Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu dengan segala hal. Tapi Maria mengambil waktu terbaik mendengarkan aku. Mendengarkan aku. Saudara lihat kenyataannya. Ketika saudara mereka Lazarus meninggal.
Siapa yang berperan di sana? Yang membuat Yesus sampai menangis? Marta atau Maria? Maria. Kenapa? Dia orang yang mendengarkan perkataan Tuhan. Dia orang yang mengerti perkataan Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara dengar firman Allah, makanya jangan setengah hati. Apalagi saya takut kondisi sekarang saudara ibadah lewat Zoom, lewat YouTube, lewat ini kadang-kadang kita beribadah tapi sambilan saudara. Hanya namanya beribadah, tapi ketika dengar firman Tuhan, saudara barangkali punya kesibukan lain. Di gereja juga sering terjadi. Di gereja sering terjadi saudara, ketika dengar khotbah orang sibuk dengan handphonenya, orang sibuk dengan kesibukannya, dia nggak mau memberikan perhatian penuh kepada perkataan Tuhan. Sehingga apa terjadi saudara? Ketika dia punya pergumulan goyang. Ketika dia punya masalah goyang. Kenapa? Tidak mau mendengarkan. Jadi mendengarkan di sini adalah mendengarkan sampai mengerti. Berusaha mengerti. Mengerti saudara. Sampai pikiran kita benar-benar setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi saudara, ini hal yang kedua. Setelah datang kepada Tuhan, harus dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu mendengar sampai mengerti. Karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara dengar firman Tuhan dalam khotbah di gereja, siapkanlah hatimu dan pikiranmu supaya engkau nggak salah mengerti firman Allah. Supaya engkau nggak salah memahami pikiran Allah. Supaya engkau nggak salah untuk meletakkan dasar-dasar di hidupmu. Nah saudara-saudara, kalau saudara bandingkan dengan Mazmur pasal yang pertama, di sana pemazmur mencatat begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah apa? Merenungkan firman Allah. Saudara tahu arti merenungkan apa? Merenungkan itu menggunakan pikirannya untuk mengolah ulang, mencermati kembali. Artinya apa? Walaupun dia tidak sedang dengar firman Allah, tetapi firman Allah yang melekat dalam pikirannya itu menjadi bahan renungan dia. Ketika dia punya pergumulan, maka firman Allah menguasai pikirannya. Saudara-saudara, inilah perlunya mengapa Yesus mengatakan apa? Dan mendengarkan perkataanku. Mendengarkan perkataan, bukan mendengarkan sambilan enggak, tapi mendengarkan sangat serius. Mendengarkan. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara mau memiliki pribadi kehidupan yang tak tergoyahkan, yang pertama tadi apa? Datang kepada Yesus. Yang kedua apa? Dengarkan apa kata Yesus, apa kata Tuhan. Barulah berlanjut kepada yang ketiga, serta melakukannya. Serta melakukannya. Dalam Yakobus juga dijelaskan sebenarnya bahwa orang yang suka dengar firman Allah tapi tidak melakukan seperti orang yang hanya bercermin. Begitu dia berlalu dari cermin, dia lupa lagi seperti apa wajahnya. Nah karena itu, Tuhan ingin kalau kita dengar firman Allah dan sudah mengerti firman Allah, lakukan. Mengapa harus dilakukan? Supaya itu menjadi kebiasaan hidup kita. Lakukan. Saya suka orang mengatakan begini, orang belajar berenang harus di kolam renang. Setuju saudara? Nggak bisa belajar renang di teori di kelas. Orang mau belajar renang harus langsung terjun ke air. Apa artinya ini saudara? Hampir sama. Kalau saudara ingin bagaimana firman Allah ini benar-benar berguna bagi hidupmu, lakukan dulu. Baru engkau tahu. Oh ternyata benar yang dikatakan Tuhan. Jadi jangan berteori. Kadang yang terjadi saudara-saudara, orang bukan melakukan tapi memperdebatkan. Saudara, kadang-kadang saya kalau lihat di YouTube, apalagi kondisi sekarang saudara, hanya demi konten, orang buat yang aneh-aneh termasuk masalah ajaran-ajaran Alkitab. Sengaja saudara mengatakan beginilah, begitulah. Hanya supaya orang semua nonton.
Dan subscribers dia barangkali naik, viewersnya naik dan sebagainya. Tapi isinya apa? Perdebatan dan perdebatan. Saudara tolong catat, firman Allah bukan untuk diperdebatkan. Firman Allah itu untuk dilakukan. Meskipun hal itu sepertinya nggak sesuai dengan pikiran saudara. Pertanyaan saya, memang siapa lebih hebat? Pikiran Tuhan atau pikiran saudara? Kadang-kadang saudara ketika orang membacakan ayat firman Allah, padahal dibaca apa adanya. Udah mulai ada perdebatan. Udah mulai ada ini, mulai ada itu. Bukan memilih melakukan, tapi memilih memperdebatkan. Saudara-saudara, sekali lagi, Yesus mengatakan apa? Datang kepadaku dulu. Setelah itu dengarkan dulu, dengarkan baik-baik. Supaya nggak salah dalam melakukan. Dan baru kemudian ketika melakukan, kita melakukan hal yang benar. Makanya kalau saya kembali kepada Mazmur 1, pemazmur mengatakan ia sama seperti orang. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak layu daunnya, bahkan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang menarik, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, saya ingin kita coba cermati hal ini. Sekali lagi, setiap orang yang pertama datang kepadaku, kata Yesus. Yang kedua, mendengarkan perkataan kata Yesus. Dan yang ketiga, melakukan apa yang kukatakan. Melakukan apa yang kukatakan. Nah, barulah kemudian Yesus katakan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Sekali lagi, jadi orang yang datang kepadaku, orang yang mendengarkan perkataanku, dan orang yang melakukan apa yang kukatakan, kata Yesus, aku akan katakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Jadi diambil Tuhan Yesus di sini satu analogi tentang rumah. Dia katakan begini, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Saudara perhatikan ayat ini. Menggali dalam-dalam. Menggali dalam-dalam. Karena apa? Sedang meletakkan dasar. Saudara setuju dengan saya kalau saya katakan semakin dalam pondasi, maka semakin kuat bangunan itu. Saudara tahu, pondasi itu tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Dan bahkan terkesan seperti buang-buang dana. Kok buat pondasi sampai segitunya? Tapi sekali lagi, inilah namanya dasar. Ini yang menentukan akan bangun itu akan goyah atau tidak. Saudara-saudara, Yesus katakan orang itu menggali dalam-dalam. Perlu sebuah usaha. Perlu sebuah pengorbanan. Orang yang kelihatannya sia-sia atau mengerjakan sia-sia. Pondasi kan, oh kenapa harus begitu, apa begitu? Sama seperti saudara. Ketika saudara rajin datang kepada Tuhan, suka dengar firman Tuhan, orang yang katakan begini, untuk apa terlalu rajin ke gereja? Untuk apa terlalu rajin berdoa? Untuk apa? Untuk apa? Padahal mereka tidak tahu, kita sedang menggali pondasi hidup kita. Supaya kita berakar dalam Tuhan. Saudara-saudara, jadi jangan anggap sepele bahwa orang yang datang kepada Tuhan, memberi perhatian pada firman Tuhan, itu disamakan dengan orang yang sedang membangun rumah, yang menggali dalam-dalam. Menggali dalam-dalam. Baru setelah digali dan baru letakkan dasar di atasnya. Letakkan dasar di atasnya. Barulah kami katakan ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena apa? Pondasi. Pondasi yang sangat kuat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ini yang Yesus inginkan sebenarnya terjadi di hidup kita. Saya kembali kepada di awal tadi saya katakan. Kondisi sekarang bisa banyak sekali orang goyah.
Saya ketika diskusi dengan teman-teman pendeta misalnya, diskusi kami kira-kira begini. Kira-kira menurutmu setelah semasa pandemi ini, orang-orang tambah setia sama Tuhan atau justru mundur dari Tuhan? Banyak teman-teman mengatakan, wah kita nggak bisa jamin. Karena sudah lama ibadah nggak berlangsung secara normal. Jadi kita nggak bisa jamin. Apakah jemaat semakin kuat atau malah sedang goyang? Saudara-saudara, itulah hidup. Saya ingin tanyakan kepada saudara yang mendengarkan firman ini. Selama pandemi ini ada, apakah engkau goyang atau tetap berdiri teguh? Apakah engkau terlalu dikuasai oleh kondisi yang ada? Apalagi saudara katakan gara-gara pandemi ini, ada saudara saya yang akhirnya terpisah dari kami selamanya. Gara-gara pandemi ini, bisnis saya juga goyang. Gara-gara pandemi ini begini begitu. Kemudian, saudara mulai ikut goyang. Dan mulai berkata pada Tuhan, Tuhan, kenapa harus terjadi? Kenapa engkau diam? Kenapa engkau gak buat sesuatu? Mulai menyalahkan Tuhan. Mulai menyalahkan situasi. Kalau itu engkau kerjakan, engkau sedang goyang. Dan kenapa engkau goyang? Berarti karena ketiga hal tadi engkau enggak miliki. Engkau bukan orang yang rajin datang kepada Tuhan. Engkau bukan orang yang rajin mendengarkan firman Tuhan. Dan engkau bukan orang yang rajin melakukan firman Tuhan. Tapi saya percaya, kalau kita adalah orang yang memang dekat dengan Tuhan, bukan hanya karena kondisi yang ada, tapi memang dari sebelumnya pun kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita adalah orang yang serius beribadah kepada Tuhan, yang serius dengar setiap perkataan Tuhan, dan kemudian mengatakan amin dan melakukannya. Saya sangat percaya, mau apapun yang terjadi, saudara tidak akan tergoyahkan. Yesus memberikan sebuah perbandingan di sini dalam 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya. Apa artinya ini saudara? Kalau saya kembali pada yang di atas tadi, berarti dia sudah sampai pada tahap kedua. Sudah datang kepada Yesus, sudah mendengarkan perkataan tapi tidak melakukan. Sama. Tuhan tidak bangga kalau saudara rajin datang ke gereja, rajin beribadah. Tuhan tidak bangga ketika engkau suka dengar firman Tuhan. Yang Tuhan bangga adalah ketika engkau mau melakukan firman Tuhan. Ketika engkau datang dan berani membuat keputusan. Sekalipun saudara katakan, Tuhan, saya percaya, sekalipun akal saya tidak mampu mencerna, tapi saya tetap akan lakukan karena ini firman Allah. Karena ini firman Allah. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, saya ingin katakan kepada kita pada hari ini, jadilah anak Tuhan yang mempersiapkan diri dengan baik untuk segala situasi. Jadilah anak Tuhan yang tidak akan goyang dengan segala situasi. Caranya adalah, jadilah anak Tuhan yang selalu ambil waktu datang kepada Tuhan. Bukan karena kondisi, bukan karena masalah, tapi memang saudara menjadi orang yang suka datang kepada Tuhan. Jadilah orang yang memberikan hati dan pikiran untuk selalu dengar perkataan Tuhan. Sampai saudara mengerti, sampai saudara paham. Dan yang ketiga, jadilah orang yang lakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara, kita harus sadar, pikiran kita terbatas. Kita harus sadar, pengalaman kita terbatas. Kita harus sadar, pengetahuan kita juga terbatas. Sering sekali kita dihadap pada sesuatu yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Untuk sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Itu yang kadang-kadang membuat kita kebingungan. Tapi sekali lagi, bagi orang yang suka dengar firman Tuhan, yang suka datang kepada Tuhan dan suka melakukan, apapun yang terjadi, dia gak akan goyang. Karena dia tahu, Tuhan ada bersamaku. Tuhan ada bersamaku. Dan aku berdiri atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus.
Dan aku tidak akan tergoyahkan oleh kondisi apapun. Saya percaya kalau kita lakukan ini, jemaat Tuhan akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak goyah. Pemazmur pernah mengatakan apa? Walau 1000 rebah di kiriku dan di kananku, tapi aku tetap tidak akan pernah goyah. Artinya apa? Karena aku punya dasar yang kuat dalam Tuhan. Sekali lagi, jadilah anak Tuhan yang kuat dalam Tuhan, yang tidak tergoyahkan oleh segala kondisi, oleh segala situasi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah dengar firman-Mu hari ini, bahwa sesungguhnya untuk menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan, itu memerlukan sebuah proses. Bukan hanya ketika kami punya pergumulan, kami datang kepada Tuhan. Tapi sebagaimana yang Kau katakan hari ini, biarlah dalam kondisi tenang sekalipun, kami mengembangkan kebiasaan di hidup kami untuk selalu datang kepada Tuhan. Mendengarkan firman Allah, merenungkannya, dan melakukannya. Bapa, kami berdoa biar Roh Kudus menolong kami bersama-sama, sehingga hari-hari kami tidak dikuasai oleh setiap masalah, tapi hari-hari kami dikuasai oleh firman yang kami dengar dan kami renungkan. Sehingga tindakan-tindakan kami pun, tindakan-tindakan yang terukur sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, berkatilah jemaat-Mu hari ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami kepada-Mu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kebenaran firman Tuhan akan selalu menjadi pelita bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan sebentar sebelum Bapak Gembala akan menutup ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat, sebagai umat yang percaya bahwa Tuhan kita berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan pagi hari ini, kita mau bersyafaat. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, kalau vaksin untuk coronavirus sudah bisa diterapkan, walaupun mungkin secara keakuratan belum maksimal, tetapi kita percaya itu pun Tuhan turut bekerja, amin. Oleh karena itu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa juga buat sidang jemaat kita. Mungkin ada dari kita yang sedang sakit atau sedang lemah atau sedang susah, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, amin. Amin. Kita juga mau berdoa buat lingkungan gereja kita, biarlah dalam keadaan seperti ini walaupun kita pun masih dalam keterbatasan, tapi itu tidak membatasi kita untuk kita berdoa buat lingkungan gereja kita, supaya mereka pun boleh dimenangkan buat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita siapkan pikiran kita untuk kita bawa kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, kita mau berdoa, kita mau berdoa karena kita percaya Allah kita itu hanya sejauh doa buat kita. Dan Dia siap bertindak ketika Dia tahu bahwa dengan penuh kerinduan kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau berdoa Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup
semua seru doaku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya, ya Tuhan, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, ya Tuhan, Kau dahsyat. Aku percaya, ya Tuhan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bawa hidup kami. Haleluya. Kami mau berdoa kepadamu Tuhan, membawa hidup kami kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Aku percaya. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
saat pagi hari ini yang indah ini Tuhan, di mana kami diberikan kesempatan dan waktu Bapa untuk boleh kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu waktu yang begitu indah bersama dengan-Mu Tuhan di hari Minggu ini, pagi hari ini kami bersama dengan umat-umat-Mu Tuhan GPDI Sahabat Allah mengangkat syukur, mengangkat pujian, penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, kami sampaikan apa yang menjadi isi hati kami kepada-Mu Tuhan. Di saat yang indah ini Tuhan, mari Bapa kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Di mana syukur kepada-Mu Tuhan, segala puji, hormat dan kemuliaan Tuhan. Engkau sudah memberikan vaksin buat bangsa kami Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Kami tetap percaya Bapa bahwa vaksin ini Tuhan datang daripada Tuhan yang sudah memberikan hikmat dan pengetahuan kepada umat manusia sehingga vaksin ini boleh tercipta ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah sosialisasi, vaksinisasi boleh berjalan di seluruh Indonesia Tuhan dengan baik. Beri kekuatan kepada Tuhan petugas-petugas kedokteran untuk dapat memvaksinasi Tuhan seluruh rakyat Indonesia dengan baik. Berikan pemerintahan Bapak Jokowi Maruf Amin juga dengan kuat Tuhan, berikan hikmat sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan baik ke depannya Bapak. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami berdoa juga khusus buat pagi hari ini untuk umat-umat-Mu di GPDI Sahabat Allah ya Tuhan, yang saat ini ada di rumah masing-masing. Engkau yang mengetahui Bapak keberadaan mereka Tuhan. Engkau yang mengetahui situasi dan kondisi kesehatan dan rumah tangga mereka Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa Bapak, kalau ada umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan sakit, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah Tuhan, dan mungkin Bapak ada yang terkena wabah COVID-19, kami mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu ada dalam setiap pribadi lepas pribadi. Bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Haleluya Bapa. Sehingga mereka diberikan kekuatan iman, tetap teguh kepada-Mu Tuhan. Kekuatan untuk mendapatkan mujizat yang datang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk itu biarlah mereka Tuhan selalu bersekutu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami percaya di atas kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa umat-umat-Mu yang terkena wabah COVID-19 disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka boleh menjadi kesaksian hidup bahwa mereka boleh disembuhkan. Haleluya. Menjadi kesaksian di dalam kehidupan mereka bahwa Allah sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan mereka Bapa. Maupun yang sakit Tuhan di rumah, kami berdoa semuanya boleh berjalan dengan baik, karena tangan kasih Allah ada di dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Yang bersusah hati Tuhan, hiburkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Bungkus kami setiap hari dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Lindungi dengan kuasa darah-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga nyata bahwa Allah menyertai kami. Tidak ada pengaruh dapat pun dalam hidup kami. Kami kena penyakit atau tidak penyakit, tapi kami selalu memuliakan dan memuji kebesaran Allah yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di surga buat kebaikan dan kemurahan kasih sayang-Mu. Kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap hari dalam kehidupan kami menaikkan pujian, menaikkan doa, syafaat, penyembahan Tuhan kepada-Mu Bapa. Sehingga umat-umat-Mu boleh hadir di dalam setiap kesempatan. Engkau boleh hadir Tuhan di dalam setiap kesempatan dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tetap berdoa buat Bapa dan Ibu Gembala kami, menjadi orang tua rohani kami Tuhan. Di usia lanjut mereka tetap berbakti Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan melayani Engkau Tuhan. Bahkan kami umat-umat-Mu diberikan kekuatan, hikmat, marifat dari surga, sehingga Tuhan mereka boleh melayani umat-umat-Mu walaupun hanya melalui doa. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus besar kuasa doa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak, itu menjadi doa kami kepada-Mu.
Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, aku percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Bapa Sorgawi, dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba datang ke hadirat Tuhan, membawa doa kepada Tuhan. Pertama, hamba doakan untuk pemerintah kami Indonesia, dari Yang Mulia Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparatur negara, biar di dalam pelindungan penjagaan Tuhan, dan diberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya kami berdoa bagi jemaat yang sakit, istimewa pada hari-hari ini, dengan dilandanya corona, marilah Tuhan kiranya tolong. Mereka ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ada kuasa di dalam namamu. Namamu dibesarkan, dipermuliakan. Lagi sekali Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit itu. Juga hamba berdoa untuk usaha-usaha dari anak-anak Tuhan. Usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan mereka memang hari-hari ini menghadapi berbagai kesulitan. Tetapi Tuhan juga memberkati. Karena Engkau lah yang memelihara kami. Burung-burung di udara Engkau pelihara. Istimewa kami anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa juga persembahan dari anak-anak-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkati. Tuhan melihat pengorbanan mereka. Dengan hati yang suci, dengan hati yang sungguh-sungguh. Mereka berkorban dan Tuhan berkati sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya kami akan berpisah satu dengan lain. Mari Engkau menyertai kami. Bungkus kami di darah-Mu. Jauhkan dari segala penyakit. Darah Yesus membungkus kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari anak yang Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, menyertai kita hari lepas hari, sampai kita bertemu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata, Amin.